Kali ini kita akan belajar tentang batasan bahasa anak usia dini. Sebelum kita belajar materi, perhatikan ilustrasi kejadian berikut ini. Ibu, aku mau main. Seru Kayla. Main apa hari ini? Tanya ibu. Main Lego, Bu, jawab Kayla. Iya Kayla, kata ibu. Dari ilustrasi kejadian tadi, kita bisa mengidentifikasi terkait dengan apa yang dikatakan Kayla dan ibu itu adalah bahasa lisan. Sedangkan apa yang dituliskan atas perkataan Kayla dan ibu adalah bahasa tulis. Dari sini kita bisa mendefinisikan bahwa bahasa adalah sistem lambang bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia yang berperan untuk berkomunikasi antar individu. Dari pengertian di atas, kita bisa mengidentifikasi 4 ciri penting bahasa. Yang pertama, bahasa adalah sistem. Bahasa disebut sistem karena bahasa memiliki aturan yang mengikat hubungan antar bagian di dalamnya. Misalnya, pada kata ibu itu terdiri atas huruf I, B, dan U, yang setiap hurufnya memiliki hubungan yang saling mengikat dan tidak bisa ditukar atau digantikan antar bagian hurufnya. Nah, inilah yang disebut dengan sistem. Sistem ini selain pada kata, tentu saja juga berlaku pada kalimat dan wacana. Sedangkan pada kalimat, kita juga bisa memberi contoh terkait dengan sistem bahasa di dalam kalimat. Misalnya, pada kalimat main Lego, Bu. Nah, kalimat ini terdiri atas kata main, Lego, dan ibu atau bu, yang setiap katanya tentu saja saling berhubungan, saling berkaitan, saling mengikat, dan tidak bisa ditukar atau digantikan dengan kata lainnya. Ciri bahasa yang kedua adalah wujud bahasa adalah lambang bunyi. Disebut lambang bunyi karena bahasa mewakili sesuatu yang lain. Misalnya, jika ada lambang bunyi ibu, maka kata ibu itu melambangkan perempuan yang melahirkan kita. Nah, lambang bunyi ini mewujud dalam bahasa lisan maupun bahasa tulis. Ciri yang ketiga, bahasa dihasilkan oleh alat ucap manusia. Artinya, pada awalnya bahasa kita adalah bahasa lisan, yaitu bahasa yang dihasilkan atau diucapkan oleh alat ucap manusia yang wujudnya adalah lambang-lambang bunyi. Dari lambang bunyi inilah kemudian dituliskan dalam lambang tulis atau yang disebut dengan bahasa tulis. Misalnya, kalau kita perhatikan dialog di atas, dialog antara Kayla dengan ibunya, maka dialog itu adalah kejadian yang dialami oleh Kayla dengan ibunya dalam konteks bahasa lisan. Tapi setelah dituliskan, lambang-lambang bunyi itu akan berwujud menjadi bahasa tulis. Ciri yang keempat adalah bahasa kita gunakan dalam rangka untuk berkomunikasi. Berkomunikasi dalam menyampaikan keinginan dan gagasan kepada orang lain, atau bahasa digunakan juga untuk memahami gagasan dan keinginan orang lain. Nah, di sini melalui hubungan kedua hal inilah maka komunikasi antar individu bisa terjadi dengan media bahasa. Misalnya,
Komunikasi antara Kayla dengan ibu tentang kegiatan Kayla hari ini. Komunikasi di mana Kayla menggunakan bahasa untuk menyampaikan informasi kegiatan hari ini dan ibu juga melalui bahasa bisa memahami kegiatan Kayla hari ini. Dari sinilah kita bisa merumuskan bahwa bahasa anak usia dini adalah bahasa yang digunakan oleh anak usia dini dalam komunikasi lisan ataupun komunikasi tertulis. Tentu saja, bahasa anak usia dini adalah bahasa yang diungkapkan atau dituliskan yang sesuai dengan kemampuan dan perkembangan anak usia dini. Inilah nanti yang akan kita pelajari terkait dengan perkembangan bahasa anak usia dini. Nah, untuk menambah pengetahuan dan diskusi kita, coba kalian catat percakapan singkat kalian yang pernah terjadi atau pernah dialami dengan anak usia dini. Setelah dicatat, coba kemudian identifikasi percakapan itu dari aspek sistem, lambang bunyi, alat ucap, dan komunikasi yang terjadi antara kalian dengan anak usia dini melalui komunikasi dengan media bahasa. Terima kasih, semoga belajar kali ini bermanfaat dan memberikan pemahaman penting tentang bahasa anak usia dini.